have Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai friends, apa kabar semuanya? I hope you are healthy and happy. Ketemu lagi sama Kak Amel di Stars Club. Hari ini kita akan belajar hal baru, something new, something exciting. Tapi sebelum kita mulai nih, kakak punya satu pertanyaan. Kalian pasti punya teman dong? Mungkin teman di sekolah atau mungkin tetangga. Coba ingat-ingat, pas pertama kali kalian kenalan sama mereka. Kalian tahu nggak hobinya mereka apa? Kalian tahu nggak ulang tahunnya kapan? Kalian tahu nggak mereka sukanya nonton apa? Atau mungkin kalian tahu nggak apa mereka suka main Roblox juga nih kayak kalian? Pasti awal-awalnya pas baru kenal, kalian nggak tahu banyak tentang mereka. Mungkin cuma tahu nama, mungkin cuma tahu kelas berapa. Tapi semakin lama kalian spend time sama mereka, mungkin dengan ngobrol, dengan tanya-tanya, dengan chatting, kalian tahu lebih banyak tentang mereka and you become best friend with them. Nah, konsep yang ini sama seperti apa yang kita akan pelajari tentang hari ini. Kalau kita mau mengenal sahabat kita, Yesus, kita harus setiap hari ngobrol sama Yesus dan build a relationship with Him. Kira-kira gimana ya caranya? Sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang bahan hari ini, tentang firman hari ini, yuk kita memuji Tuhan dulu. Let's get off your seat and get your praise on. Yesus, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik dari dalam di saat suka, di saat duka, Tuhan Yesus tetap baik. Dan kita mau pilih, kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau memuji Tuhan bersama. That's it. 1, 2, 3. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. Sing it louder. You have called
menyadari bahwa Tuhan Yesus baik, dan kita diingetin lagi bahwa adik-adik, kakak-kakak, orang tua kita, guru-guru kita, tugasnya adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah sekarang kita mau sadar nih bahwa Tuhan tuh selalu ada dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, di masa sedih, masa duka, Tuhan selalu ada. Dan dia gak jauh adik-adik, dia selalu ada di dalam hati kita. Dan sekarang Kak Kristi mau ajak adik-adik, yuk kita sama-sama boleh naikkan pujian ini, kita boleh naikkan penyembahan ini hanya untuk Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama naikkan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ini kerinduan kami Tuhan. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kami rindu Tuhan, memujimu, karena Kau setia, Kau selalu ada, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Mari kita naikkan sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ya dan amin Tuhan, bahwa kami selalu rindu untuk memuji dan menyembah-Mu selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Bahkan mungkin saat kami kayaknya rasa-rasanya kayaknya Tuhan gak ada, tapi Tuhan selalu ada dan Tuhan setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kehadiran-Mu, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di sini saat ini bersama-sama dengan kami dan memberkati kami untuk WFH pada hari ini. Kami mengucapkan berkat Tuhan buat semua keluarga kami, buat semua teman-teman kami, dan buat semua orang yang kami kenal Tuhan. Dan biarlah hari ini mereka semua boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Kami sudah siap Tuhan untuk WFH. Kiranya Engkau selalu berada di tengah-tengah kami, dan biarlah kami menyatakan bahwa kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, kita boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan kita buat Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang adik-adik kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pembawa firman. Yuk kita panggil bareng-bareng kakak pembawa firman.
It's time for ayat hafalan bulan ini. Yuk, ambil kitab sucimu. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan bulan ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Satu kali lagi ya, ayo sama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Teman-teman, hari ini kita akan belajar how to be the disciples of Jesus. So all of us are disciples of Jesus. Are you? I'm sure you are. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih sebelum Kak Amel mulai. What is a disciples? Apa sih seorang rasul itu atau seorang pengikut? A disciples is someone who follows someone else, gets to know them, and try to live like them. So since all of us are disciples of Jesus, we need to be close to Him and get to know Him every day. But how? How to be close to Jesus? Gimana caranya supaya kita bisa lebih dekat dengan Yesus? We need to use the right tools. Dan Kak Amel mau share 3 cara gimana kita bisa lebih dekat dengan Yesus. The first way, cara yang pertama is through a prayer, dengan berdoa. By prayer, we can talk to Jesus. The second way is by worshiping. Melalui pujian-pujian, we can celebrate Jesus. Cara yang ketiga, the third way, is by reading the Bible. So by reading the Bible, we learn to know about His heart. Sebelum kita lanjut, yuk baca firman hari ini dari Filipi bab 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Or in English, from Philippians 3:10. I want to know Christ better. I want to know the power that raised Him from the dead. To know Jesus is to be able to feel His power. Apa itu arti dari kuasa Yesus? Kuasa Tuhan adalah sesuatu yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik, untuk menjawab doa-doa kita, dan bahkan untuk mengadakan mujizat-mujizat. To make it simpler, kenapa kita harus dekat dengan Yesus? Karena kita mau merasakan kuasanya. Sama seperti 2 hal ini. Kamel punya gunting yang terbuat dari metal dan juga magnet. Kalau kita jauh atau Kamel jauhin ini guntingnya sama magnetnya, bisa nggak daya magnetnya kerasa? Bisa nggak mereka tarik-menarik? Kalian pasti udah belajar di IPA atau di sains tentang magnet kan? Ketika jauh, mereka nggak bisa tarik-menarik. Tapi ketika Kak Amel deketin dua-duanya ini, gunting sama magnetnya, plup, mereka nempel. Sama seperti kedekatan kita dengan Yesus. Semakin kita dekat dengan Yesus, kuasanya akan semakin kita rasakan. Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus. Mungkin ada beberapa kalian yang mulai berpikir, kayaknya seru ya jadi 12 murid Yesus. Isn't it fun to be one of His 12 disciples who journey with Him on earth? Kalian bisa langsung ketemu, bisa ngobrol, bisa melihat hal-hal yang dilakukan Yesus, bisa gampang kenal dengan Yesus, dan even be a witness of His miracle. Tapi kenyataannya,
ketika Yesus masih ada di dunia, nggak semua orang yang Yesus temuin, nggak semua orang yang mendengar Yesus, nggak semua orang yang melihat mujizat-mujizat Yesus mau mengikuti Yesus. Masih ada beberapa orang yang memilih untuk tidak mengikuti Yesus. Kenapa? Mungkin karena mereka tidak memiliki dasar yang benar atau tanah yang kuat. Because they do not have a good foundation. Untuk tahu lebih lanjut, yuk dengar cerita dari Matius bab 3 ayat 23. Kak Amel akan ceritain versi pendeknya. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, boleh buka Alkitab atau baca lagi di rumah sama papa dan mama. Jadi pada suatu hari, ada seorang penabur, there is a sower, yang menabur benih di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih tersebut jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung yang memakan benih-benih semua itu sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian, sebagian benih itu jatuh ke tanah yang berbatu. Tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh sedikit, tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Sebagian benih-benih tersebut juga jatuh di tanah yang semak berduri. Lalu semak-semak berduri itu bertambah besar, menghimpit benih sampai mati dan benih itu tidak berbuah. Sebagian benih itu juga jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah sangat banyak. Kalian mungkin wondering, mungkin penasaran, maksudnya apa sih Kak Amel tentang cerita benih-benih perumpamaan di atas? Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah ourselves atau hati kita sendiri. Benih yang pertama yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang didengerin aja, nggak diperhatiin. Jadi asal lewat. Misalnya nih, lagi misa atau lagi homili, kita malah buka handphone atau malah main handphone. Jadi firmannya cuma lewat aja, nggak bisa bertumbuh. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah firman yang tumbuh sedikit, namun nggak bertahan lama. Karena ketika ada masalah datang, kita menyerah dan nggak percaya sama Tuhannya lagi. Seperti tanaman yang akarnya nggak dalam, jadi gampang tercabut. Yang tiga, benih yang jatuh di tanah dengan semak berduri adalah seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak respon. Justru malah ke-distract dengan hal-hal lain, mengejar hal-hal yang sementara aja. Dan yang terakhir, benih yang tumbuh di tanah yang baik, lalu tumbuh besar, itu seperti ketika kita mendengar, merespon firman Tuhan dengan benar, lalu terus berusaha untuk memupuk atau mengembangkan firman tersebut. Makanya bisa bertumbuh serta berbuah lebat. So from now on, marilah kita menjadi orang yang memiliki tanah yang subur. Orang yang mencari dan mendengar Tuhan. Orang yang memupuk dan membiarkan firman-Nya bertumbuh dan berbuah dalam hatimu. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat Yesus dari kehidupan kita. Welcome to Activity with me today. I'm so excited banget deh pokoknya hari ini di minggu ini di talk kedua bulan Maret kita bakal buat activity yang seru banget. Tapi sebelum ke activity kakak mau mengingat-ingat lagi apa yang udah Kak Amel ceritakan, sharingkan ke kita. Ada yang masih ingat? Good, how to be a good disciple. Ya, apa sih disciple itu? Tadi Kak Amel juga udah jelasin kan, disciple tentang kayak mana seseorang mengikuti seseorang yang lainnya, atau dalam hal ini Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus, yang pastinya kalau mengikuti, mengenal juga Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi Kak Amel udah jelasin cara-cara untuk mengenal Tuhan Yesus. Terus ada yang masih ingat yang pasti dengan prayer, and then worship, and then reading Bible yang pastinya ya. Terus apakah itu aja cukup? Tidak, ada lagi yang lainnya. Mengenal Tuhan itu berarti membuka diri, itu berarti kita menjalin relationship dengan Tuhan. Nah, gimana caranya kita menjalin relationship dengan Tuhan lewat activity ini? Nah, sebelum itu kakak mau tanya. Biasanya teman-teman kalau nanya kabar,
mau ngobrol sama teman atau sama saudara itu lewat apa? Lewat handphone. Ya, good. Lewat handphone biasanya. Kalau nggak call, ya pasti juga WhatsApp. Atau sekarang karena lagi pandemi nggak bisa ketemu, kita juga bisa open room online. Nah, terus kalau dengan Tuhan kita bisa apa ya? Coba kita pikirkan. Apa mau WhatsApp? Kita nggak punya nomor teleponnya Tuhan. Mau lewat Google Meet atau Zoom, kita juga nggak punya emailnya Tuhan. Terus lewat apa? Yang pasti lewat berdoa. Kita ngirimnya lewat doa gitu. Tapi aktivitas apa yang bisa kita lakukan yang kita kirim lewat doa? Kalau inget dulu sebelum ada handphone, orang-orang biasanya ngapain? Untuk memberikan kabar satu dengan yang lainnya. Bener banget, lewat surat. Ya, kita coba write a letter to God, to Jesus, lewat cari kertas gitu. Nanti kita coba aktivitas itu yang pastinya seru banget dan kalian bisa menulis apapun perasaan yang kalian rasakan di hari ini atau beberapa hari yang sudah berlalu. Terus kalau sudah selesai juga kita bisa mengirimkannya ke Tuhan. Gimana caranya mengirimkannya? Yuk kita buat activity-nya dulu ya, yuk! Nah, pertama-tama kita siapkan print template-nya, terus ada juga pasti butuh ballpoint. Terus kita tulis deh apa sih yang kita alami hari ini, kita mau ceritain ke Tuhan itu apa aja ya. Nah, yuk. Dear Jesus, aku berterima kasih banget sama Tuhan untuk hari ini. Terus aku senang banget karena hari ini tuh aku dapat hadiah dari mama dan papa. Karena hari ini aku ulang tahun, mama dan papa memberikan aku sepatu sport. Tuhan jaga terus mama dan papaku ya, dan semoga aku bisa jadi anak yang mereka banggakan. Oh iya, Tuhan Yesus, kau dari sana selalu jaga aku juga kan. Udah dulu ya, aku mau tidur. Datang di mimpiku ya. Bye-bye. Terus di bawahnya with love. Kita tulis nama kita. Terus tanda tangan deh. Nah, kalau misalnya teman-teman semua tuh merasa kayak, aduh kalau cuma selembar begini nanti bisa hilang. Nah, teman-teman bisa pakai misalnya ada buku notes seperti ini. Jadi setiap malam teman-teman bisa tulis, semuanya bisa ditulis di sini. Terus nanti kalau udah habis, kalau one day teman-teman mau baca lagi, teman-teman bisa ngeliat bagian depan. Oh iya, bagian depan aku kemarin tulis apa ya buat Tuhan gitu. Atau teman-teman punya jurnal yang besar begini, itu juga boleh banget. Jadi teman-teman bisa banget tulis di sini, terus nanti setiap harinya ada di sini gitu kan, bisa. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita lipat ya. Duh, kakak udah lama banget nih nggak pernah lipat surat. Nah, ini begini kita lipat. Terus kita kirim ke Tuhan. Gimana caranya ngirim? Kan Tuhan nggak punya alamat rumah gitu kan. Nah, kirim ya dengan cara ini udah seperti ini. Terus teman-teman berdoa ke Tuhan gitu. Malam sebelum tidur teman-teman berdoa, bilang kalau Tuhan, terima kasih hari ini aku tulis surat loh buat dirimu, buat engkau. Aku tulis ceritaku hari ini gitu. Dibaca ya Tuhan, terima kasih hari ini. Aku senang sekali. Semoga aku akan selalu senang setiap hari. Nah, pokoknya teman-teman bisa setiap malam atau kalau lagi sedih kapan aja teman-teman bisa tulis suratnya. Habis itu teman-teman bisa langsung kirim ke Tuhan dengan berdoa. Oke, selamat mencoba. Nah, ya, gimana? Udah buat kan tadi suratnya untuk Tuhan? Jadi teman-teman bisa ceritain selama 1 minggu ini apa aja sih yang udah dilakuin gitu kan. Terus ditulis di dalam surat, sudah ditulis semuanya, lalu teman-teman bisa kirimkan nanti malam lewat doa sebelum tidur. Semoga dengan ini relasi kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat lagi. Kenapa? Karena kita sudah membuka hati kita untuk bercerita dengan Tuhan gitu kan. Dan aktivitas ini itu sebenarnya oke banget kalau teman-teman lakuin setiap hari. Dan ini tentunya bisa menjadi daily relationship with God. Jangan lupa, yuk kita sharing apa aja ke Tuhan, what we have, and then put God first. Thank you so much teman-teman semuanya untuk aktivitas hari ini. And then don't forget to post and tag karya atau aktivitas kalian hari ini di sosial media. Tag
IG LOJF, and God bless you and bye-bye! I hope you enjoy the activity today. Sebelum kita tutup sesi Stars Club hari ini, kakak punya 3 reminders on how to be a better disciples of Jesus. Yang pertama is a relationship. Untuk selalu membangun relasi sama Yesus dengan berdoa, membaca firman, dan juga dengan melakukan pujian-pujian. Reminder yang kedua, itu komitmen. To make a conscious effort untuk membuat keputusan mengikuti Yesus setiap hari. Dan yang ketiga is a discipline. Disiplin dalam diri untuk membangun relasi dan menjalankan komitmen setiap hari. Jesus' disciples knows him. A disciple is a follower. The more you know Jesus, the better follower you will be. And also, remember to always love God and love others around you. Ayo kita berdoa dulu untuk menutup sesi kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dear God, thank you for your word, the Bible. Please help us to understand it and to allow it to work in our hearts. Help us to be good soil for your word. Thank you for your love. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi semoga kalian enjoy sesi hari ini, bisa belajar satu hal atau lebih banyak hal dari kakak-kakak yang lain, dari teman-teman semua juga. See you again next week on Stars Club. Bye! Enjoy your Sunday. Stay happy, stay safe. Love you all. Please like and subscribe.